Berapa orang yang bawa bensin itu? Itu yang bakar itu ada 2 orang, yang satu naik motor dan satu bakar. Oh, abang ngeliat dia? Saya ngeliat, saya beli bakso, bakar. jadi saya ngeliat dia bawa bensin. Kira saya warga situ. Tapi sempat diamanin itu orang Udah itu? sempat diamanin Pak di Polres. Keajaiban di tengah kebakaran dahsyat di Kemayoran, musola dan lemari berisi Al-Quran selamat dari kebakaran, hingga uya-kuya klarifikasi dituding tak empati karena buat konten di kebakaran Los Angeles. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa dini hari kemarin. Akibatnya, 500 lebih rumah warga yang ada di 11 RT hangus dilalap si jago merah. Sementara 607 kakak dengan 1.797 jiwa harus mengungsi ke sejumlah posko pengungsian yang disiapkan secara darurat. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran tersebut. Namun, sempat beredar kabar panas di tengah warga, ada yang mengaku melihat 2 pengendara motor yang membawa jerigen yang diduga berisi bensin ke lokasi. 1 orang terlihat menyiramkan bensin ke rumah warga dan membakarnya. Sedangkan 1 orang lainnya tetap berada di atas motor. Setelah api berkobar, keduanya pun langsung kabur. Benarkah kebakaran ini memang disengaja oleh orang tak dikenal? Benarkah pula di tengah simpang siurnya penyebab kebakaran ditangkap 5 orang picik yang memanfaatkan kebakaran untuk kepentingan pribadi, diduga melakukan pencurian mesin air milik warga? Api masih kelihatan menyala di tengah dan ke arah timur. Untuk sisi tembok sudah kelihatan padam. Untuk pendinginan masih berlangsung, kemudian izin melaporkan. Jumlah jiwa yang penyintas kebakaran 1.797 jiwa. Dengan jumlah kakak 607 dan juga bangunannya 543. Saya kan tadi lagi di bakso nih, lagi beli bakso, tiba-tiba ada orang kayak bawa bensin, tiba-tiba di belakang itu kebakar, Bang. Itu warga, bukan warga sini Bang yang bawa bensin? Oh. Itu jam berapa? Itu jam 12:30. Jam 12:30? Ya. Oh. Berapa orang yang bawa bensin itu? Itu yang bakar itu ada 2 orang, yang satu naik motor dan satu bakar. Oh. Abang ngeliat dia? Saya ngeliat, saya beli bakso, bakar. jadi saya ngeliat dia bawa bensin. Kira saya warga situ. Tapi sempat diamanin itu orang Udah itu? sempat diamanin Pak di Polres. Berdasarkan saksi mata ya, saksi mata memang ada 1 rumah yang terlihat kepulan asap. Kemungkinan adalah korsleting listrik, namun nanti kita akan dalami lagi. Ya. Terkait nanti selesai semua pendinginan, maka tim dari olah TKP dan forensik kebakaran akan hadir di lokasi. Di RT 1 pun juga ada 10. RT 1 ya 10 pemain. Yang diamanin 5 orang doang sih Pak. 5 orang? Ya sisanya disuruh pergi. Dikasih ke polisi? Enggak, cuma warga ini cuma suruh pergi doang. Kebetulan saya lagi nggak tidur, anak saya lagi rewel. Terus tiba-tiba saya dengar mama saya teriak kebakaran. Spontan langsung yang saya selamatin ya itu doang. Barang-barang nggak selamat cuman kayak kakak, KTP gitu aja, surat-surat. Iya udah habis itu kita semua keluar. Saya lihat sih jam 1, ya 1:30 deh. Sangat disedihkan ya, maksudnya itu pasti ada faktor lain kan, nggak mungkin tiba-tiba kebakaran aja gitu. Semoga mereka diberi keikhlasan dan juga bisa semangat lah, karena 2025 harus semangat. Kalau ada kebakaran dan itu karena kesalahan manusia, gitu. Ya gimana ya, ikut prihatin pastinya. Ya kita doakan aja
yang mengalami kejadian tersebut diberi ketabahan. Dan di tengah musibah kebakaran hebat yang mencekam, muncul kisah heroik warga setempat yang bernama Putri dan jadi sorotan. Remaja berusia 18 tahun itu nekat menerobos ke rumahnya yang sudah nyaris dilalap si jago merah hanya demi menyelamatkan 2 kucing kesayangannya, Loli dan Oyen. Padahal sebelumnya ia sudah keluar dari rumah menyelamatkan diri, namun teringat kucing-kucingnya kemudian masuk lagi ke kobaran api. Ada lagi nggak yang ketinggal? Oh iya kucing, nggak tahu. Langsung ngibrit ke dalam. Cuman buat makanannya itu nggak bawa ya. Tapi ingat waktu ada kucing di rumah itu udah ada apinya belum ya? Masih asap banyak ya? Masih ada banyak. Tinggal 3 rumah lagi lah. Semua dibiarin langsung saja. Mikir kucing. Dompet sama KTP aja yang kebakar. Shock juga ya ketika ngedengar berita itu dan sangat-sangat berduka juga. Aku ngeliat kucing aku di rumah kan, ya Allah, semoga kucing ini bisa selamat kayak gitu sih. Sedih rasanya. Sedangkan keajaiban juga hadir di tengah kobaran api yang menghanguskan ratusan rumah warga. Lantaran ada satu musola yang justru nyaris tidak tersentuh api dan tetap berdiri kokoh di tengah-tengah puing rumah warga. Dan di dalam musola terdapat lemari berisi Al-Quran yang juga selamat dari kebakaran. Alhamdulillah, ini dari zamannya Pak Tri, dari Pangdam Lima Jaya, tahun 83. Alhamdulillah, emang kemarin itu habis dapat dana dibantu. Habis dicor, ini baru dicor ini, termasuk kayak corong itu termasuk baru semua Pak. Kebutuhan pengungsi sendiri dari tadi pagi itu kami sudah memberikan sejumlah bantuan logistik berupa kebutuhan pangan untuk masyarakat, dan ini akan kita pastikan dalam proses penanganan darurat kebutuhan untuk pengungsi bisa dipenuhi dengan baik. Di balik musibah ada mukjizat tersendiri ya. Allah mau nunjukin kalau Allah itu maha besar, dia ngasih cobaan ke manusia berupa musibah supaya manusia sadar. Jelas ada sebuah keterangan mengatakan kullu syai'in sababah. Setiap sesuatu itu ada sebab musabab. Demi Allah, ya, apa yang kita lihat dan kita saksikan pada hari ini itu semua adalah menunjukkan atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang kita saksikan adalah masih kokohnya masjid, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa masjid merupakan tempat yang dipilih oleh Allah, menunjukkan kedudukan, kemuliaan akan bangunan tersebut. Selain kebakaran Kemayoran, seminggu sebelumnya kebakaran Glodok Plaza juga masih terus menuai sorotan hingga kini. Kabar terkini, Selasa kemarin, petugas pemadam kebakaran kembali menemukan potongan jenazah yang sudah tidak utuh lagi di antara reruntuhan bangunan. Potongan jenazah tersebut ditemukan di lorong lantai 8 ruang karaoke. Sebelumnya, petugas identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 8 kantong jenazah yang juga hanya berisi potongan-potongan tubuh yang hangus dan tidak utuh lagi. Hal ini tentu saja menambah pilu 14 keluarga yang mengaku kehilangan keluarganya dalam kebakaran yang terjadi pada tanggal 15 Januari lalu itu. Dari update kita 8
Kantong jenazah itu ada 22 sampel yang kita bisa kirim ke lab DNA. Dari 14 keluarga yang melaporkan, sudah 19 sampel yang kita dorong untuk pemeriksaan lab DNA. Tak hanya di Jakarta, kebakaran hebat juga sempat melanda Los Angeles, Amerika Serikat sejak tanggal 7 Januari 2025. Akibatnya, lebih dari 40.000 hektar tanah dan 12.000 bangunan, termasuk rumah-rumah mewah milik para pesohor Hollywood, hangus dilalap si jago merah. Kebakaran hebat yang terjadi sampai menelan korban jiwa sebanyak 27 warga. Sejumlah warga Indonesia juga terdampak, salah satunya Uya Kuya. Meski begitu, Uya bersama keluarga dan warga Indonesia lainnya masih sempat membantu korban dengan menyediakan makanan dan minuman gratis. Guys, ini hari ini ada angin kencang banget. Dan gara-gara ini jadi ada kebakaran di gunung tuh dekat banget sama rumah kita. Jadi apinya menyebar cepat sekali dan itu siang. Dan itu melahap rumah-rumah yang ada di sekitar Malibu, di Palisade sana, dan itu banyak rumah-rumah artis yang terbakar juga di situ. Dan itu rumah-rumah mewah yang harganya jutaan dolar, dari 4 juta sampai 8 juta dolar ke atas. Artinya itu bisa di atas 100 miliar rumah-rumah di atas itu. Satu-satu ya. Dan Cinta di sini bersama masyarakat Indonesia di Los Angeles dan teman-teman orang Thailand berinisiatif untuk membagi-bagikan makanan dan minuman gratis untuk para korban kebakaran di sini. Naas juga sempat menyasar Uya. Ya, saat tengah membuat konten untuk memberikan update kebakaran di Los Angeles, Uya Kuya sempat ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang ludes ikut terbakar karena dianggap melanggar privasi. Uya pun kemudian meminta maaf dan sepakat menghapus video tersebut. Sayangnya video itu malah dibagikan oleh warga lokal, kemudian viral sehingga memantik hujatan dari publik, termasuk tuduhan bahwa Uya memanfaatkan musibah untuk kepentingan konten. Cinta Kuya yang mencoba memberi klarifikasi lewat DM juga mendapatkan kritik dan komentarnya dihapus oleh pemilik rumah. Nah, sekarang kita lagi ada di Pasadena, lagi melihat keadaan rumah-rumahnya sekarang di sini, especially Kak Endah. Oke, ini kita lagi di Pasadena. Ini rumah sahabat kita Mbak Endah yang kemarin kita ceritain. Ini terbakar habis. Kita tanggal 1 Januari kemarin masih ngumpul-ngumpul di backyard belakang. Jadi di sini yang kebakar nih 2 rumah ini. Ini dan ini. Sementara sebelah-sebelahnya aman, dan sebetulnya ini api itu di belakang sana masih banyak rumah-rumah lain, ratusan rumah lain. Ini korbannya bukan hanya orang-orang Amerika, tapi banyak orang-orang dari seluruh dunia yang tinggal di sini, dan juga beberapa orang Indonesia yang juga jadi korban, ya, jadi korban, termasuk sahabat saya, Mbak Endah Sri Rejeki, yang rumahnya terbakar dan dia melihat itu dari berita. Bencana musibah kebakaran ini banyak sekali berita-berita fake dan berita-berita hoax yang beredar juga. Like seriously, this is ridiculous. First the royalty family yesterday, and now these people, like, they have no respect for our loss at all. It's very unfortunate. Like, this is terrible that these people are doing this. Like, do they not understand that we lost our home? They don't understand any of what we're going through. They don't get the hardships of having to replace all that we had. Who are you guys? Yeah, so this is my property. Can you guys like, I'm sorry, this is ridiculous. Kita ke sana dan di situ ada
National Guard, ada FBI, ada polisi, dan kita sempat ngomong sama aparat itu bahwa kita boleh nggak ngambil gambar sini, boleh silakan. Perlu permit atau permission apa enggak, silakan aja. Selama itu ada di sidewalk dan di public space, ya tidak masuk ke trespassing area, nggak masuk ke properti orang atau melewati garis kuning. Dan di situ bukan cuma gue doang, ada puluhan orang lain yang ngambil video dari orang umum, ada influencer kali ya. Beradalah kita di depan rumah itu kan ya. Ini emang kita kayak diatur oleh Tuhan untuk berdiri di situ gitu. Ya udah pas berdiri di situ, gue baru ngomong sekitar paling sebelum semenit ya. Belum semenit tiba-tiba ada yang nanya who are you gitu. Ya kita bingung who are you ke siapa gitu kan. Gue nggak ngeliat terus terang, cuma dengar suaranya. Pas gue nengok, oh ke kita gitu kan. Dia bilang ini rumah gue segala macam, dan kita langsung stop. Bilang waktu stop filming kita langsung stop kok. Dan habis itu kita balik lagi ke dia untuk say sorry bahwa kita udah hapus videonya. Tapi dia nggak tayangin. Yang dia tayangin itu adalah dipotong sama dia, di-cut. Dan kita baru tahu kalau itu video viral setelah dikirimin sama teman kita yang orang Amerika. Dipikir kita itu adalah orang yang pengen memanfaatkan keadaan dengan mencari donasi untuk kepentingan pribadi, karena di Amerika lagi rame begitu. Ada yang ngetek cinta di situ, ya sempat ada yang bule-bule yang nge-DM dia, tapi bedanya kalau netizen Amerika sama cinta dibalas, diterangin, mereka ngerti. Uya Kuya yang kini merupakan anggota dewan juga membantah tudingan membuat konten update kebakaran di LA untuk keuntungan pribadi. Tujuan utamanya justru untuk memberikan informasi terkini mengenai kebakaran yang tengah terjadi, mengingat banyaknya berita hoaks yang beredar terkait kebakaran tersebut. Hal ini pun mendapat dukungan dari banyak warga setempat. Sementara terkait kritik berlibur ke luar negeri di tengah reses DPR, Uya menegaskan jika ia berada di Los Angeles justru untuk urusan kerja karena merupakan dapilnya. Kalau ditanya lagi, ada yang bilang, Uya Kuya masa reses kok ke luar negeri? Yes. Uya Kuya itu reses di Jakartanya udah selesai dari tanggal 30 Desember. Udah ada laporannya, udah selesai resesnya. Dan kalau ditanya lagi, ngapain lu reses di luar negeri? Uya Kuya itu dapilnya DKI 2. Artinya daerah pemilihan gua DKI 2 itu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi kalau besok lo ngelihat gue juga ada di LA, di New York, di Finlandia, di Malaysia, di Hong Kong, jangan iri, emang dapil gue. Itu dapil gue boleh dong mengunjungi pemilih-pemilih gue di situ.